demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi wawasan mengenai mengakhiri dominasi ekonomi pasar liberal. Di tangan mereka, praktik ilmu ekonomi Indonesia seolah tinggal 3, defisit APBN, menumpuk utang, dan menaikkan pajak. Kita bisa menyebut corak berpikir ekonomi semacam ini miskin gagasan, tetapi tetap berpengaruh, lama berada di kursi kekuasaan, tetapi kerap membebani warga negara, bertumpuk ijazah, tetapi belum tentu membawa berkah. Karena itu, tanpa keberanian untuk mengakhiri dominasi cara berpikir seperti ini, serta menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang merugikan rakyat, negeri ini bisa kehilangan cita-citanya untuk menjadi peradaban besar. Aku terlelap di atas buku babon ketika terdengar suara telepon genggam merongrong. Sebuah berita duka datang dari anak tercinta. Ayah, 10 ekor ikan kita mati di kolam tanpa tahu sebabnya, begitu kabar buruk yang terasa lebih mencekam daripada perang Rusia menginvasi Ukraina. Buku karya Polanyi yang tebal itu seketika terlupa isinya. Saat kuliah dulu tak kupahami. Saat lulus, terlupakan. Saat usia mulai menua, baru kubaca lagi karena terserang rayap yang memilukan. Sampulnya habis. Isinya sudah lapuk. Selapuk umurku kini, yang dihiasi rambut putih di mana-mana. Ide-ide dan temuan Polanyi kembali mendengung di kepalaku akhir-akhir ini. Tadinya, ingin kutulis resensi pendek untuk kawan-kawanku yang malas membaca buku. Tentu agar nalar mereka ikut bergetar, dan siapa tahu lahir ide-ide baru untuk Indonesia. Sebab, ilmu ekonomi di negeri kita seringkali terasa menyempit menjadi urusan utang dan gadai. Sementara sebagian ekonomnya tampak lebih sibuk menjadi pembenar kebijakan rente daripada penjaga akal sehat bangsa. Ya, Transformasi Besar, The Great Transformation, merupakan sebuah buku ekonomi klasik karya Karl Polanyi. Buku yang dirilis pada 1944 oleh penerbit Farrar Rinehart ini menjabarkan berbagai faktor sosial yang menjelaskan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan suatu negara dan rakyatnya. Buku ini juga menggambarkan sejarah periode awal transformasi ekonomi di Inggris. Polanyi mulai menulis bukunya di Inggris pada akhir 1930-an dan menyelesaikannya di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ia menjelaskan keruntuhan ekonomi dan sosial abad ke-19, serta transformasi besar yang disaksikannya sepanjang abad ke-20. Menurut pengamatannya, ada 4 institusi yang menjadi pilar peradaban waktu itu: keseimbangan kekuatan internasional, the international balance of power, standar emas, the gold standard, pasar yang mengatur dirinya sendiri, self-regulating markets, dan negara liberal, the liberal state. Keempatnya kadang saling bertabrakan, dan kadang saling menguatkan. Dulu, manusia tidak melakukan tindakan ekonomi semata-mata untuk melindungi kepentingan individualnya dalam memiliki barang-barang material. Mereka juga bertindak untuk melindungi status sosial, tuntutan sosial, serta aset sosialnya. Tetapi, zaman itu perlahan berakhir. Makin kesini, kehidupan ekonomi makin individualistis. Sejarah konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri, self-regulating market, mengubah pola ekonomi lama dan mengguncang bagian fundamental masyarakat, tanah, tenaga kerja, dan uang, land, labor, and money. Pasar tidak lagi sekadar menjadi arena yang terbuka dan fleksibel bagi setiap aktor. Sejak konsep pasar ini menguat, 3 bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tanah, tenaga kerja, dan uang, perlahan berubah menjadi komoditas pasar. Melalui buku ini, kita bisa melihat kritik terhadap kapitalisme modern yang, menurut Polanyi, merupakan sebuah anomali sejarah. Menurutnya, ekonomi modern telah mengubah relasi sosial, menciptakan ketimpangan informasi, dan pada akhirnya mendorong perang harga, krisis sosial, bahkan perang dunia. Polanyi datang, dan 10 ekor ikan mati di kolam. Aku terdiam di atas KRL yang melaju stabil menuju kantor. Ikan, Polanyi, KRL, dan krisis membentuk bujur sangkar yang samar-samar di kepalaku. Tulisan ini khusus kubuat untuk diriku sendiri, yang baru saja dilamar menjadi penulis pidato presiden terpilih. Ia bertanya, bersediakah Anda membantu kami menjadi staf presiden bidang ekonomi? Ku jawab, sebaiknya kita mulai dari membenahi cara berpikir ekonomi bangsa ini. Sebab krisis epistemik tidak boleh terus dibiarkan. Negara harus kembali mengingat cita-cita proklamasi. Polanyi mungkin tak membaca ekonomi konstitusi kita. Tetapi ku yakin, ia akan memahaminya. Mengakhiri dominasi ekonomi pasar liberal. Oleh Yudhye Haryono, Direktur Utama,
CEO, Pusat Nusantara, Nusantara Center. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Kita satu dalam cinta, kita satu dalam rasa, kita satu dalam cinta, kita satu Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.